Gimana praktek Anda? Ada rasa kemajuan atau keyakinan ada nggak? Dikit doang, dibanyakan. Ini Bante sekedar untuk Anda. Yang di belakang jangan dinyender ya, nanti ngantuk. Kalau nyender itu dia membuat kamu ngantuk. Di punggung kita ini ya dia ada nok-nok-noknya untuk kita tidur. Nggak percaya coba Anda nyender. Bawa mobil pun sama. Di sini Bante kasih ini karena saya lihat peserta rata-rata kebanyakan ya peserta baru banyak kan. Jadi Bante ingatkan Anda. Sebenarnya itu per momen. Anda ingat harus tahu dengan kata per momen. Jadi ketika kita misalnya marah muncul. Saat marah muncul, biasanya dia langsung tarik kita punya kesadaran sehingga kita jadi marah besar. Anda pernah marah kan? Nah, pada saat itu ya, saat marah itu muncul, saat Anda tahu marah itu muncul, harusnya kamu jangan berpihak ke dia. Jadi jangan tahu marahnya. Cara pengendaliannya ini adalah kamu harus tahunya ke langkah 2. Perut kempes, dada busung, tahan nafas. Tahan nafas ini sangat membantu Anda menyetop proses. Marahnya itu prosesnya di stop. Contoh ya, ini marah datang. Ketika kesadaran kita mau ditarik oleh dia marahnya. Seseorang yogi, seorang pemeditator, dia ingin mendapat manfaat. Dia harus berjuang pada saat itu. Bagaimana dia bisa memisahkan. Nah, untuk memisahkannya ini sebenarnya kunci kita ada di perut kempes, dada busung dan tahan nafas itu. Dia ada di situ. Kalau Anda berhasil tahan nafas dengan baik, maka dia akan berangsur-angsur dia terlepas dengan kita. Karena kita tidak memberi porsi kepada dia. Kita harus paham betul seorang yogi, baik yang pemula maupun yang remaja. Kamu harus paham. Termasuk perasaan, pikiran, mungkin Anda punya rencana dan sebagainya. Atau ketidaksukaan pada saat itu muncul. Hati-hati. Pada saat itulah, momen itulah Anda harus sedikit serius. Jangan ikutin dia. Nah ini para yogi itu jarang bisa memperhatikan ini. Ini harusnya momen yang menentukan. Karena kesadaran kita ini sangat diperlukan oleh pikiran. Kalau pikiran nggak ada kesadaran, dia nggak bakal muncul punya. Benar atau tidak? Contoh aja mayatnya. Mayat kan nggak ada kesadaran. Bisa nggak mayat ngantuk? Bisa nggak? Pernah lihat mayat ngantuk? Atau bosan-bosan? Atau marah-marah? Pernah nggak? Di sini Anda harusnya mengambil satu garis merah. Bahwa memang sebenarnya pikiran kita ini semua bentuk pikiran. Ingat ya, pikiran itu muncul dari mana? Bawah sadar kita. Benar atau tidak? Nah ini prosesnya. Jadi seorang yogi, seorang pemeditator, Anda ingin melepaskan kamu punya problem di dalam kehidupan hari-hari. Anda nggak bisa lari dari pikiran. Benar atau tidak? Saya mau tanya Anda. Dia datang tertubi-tubi, Anda kadang-kadang tak tersadarkan, tahu-tahu Anda dibawa oleh dengan segala kemarahan, kebencian, ketidaksukaan terhadap apapun yang Anda lihat. Nah di sini saya tanya Anda, kalau kita kayak demikian terus, kehidupan kita sedemikian terus, bukankah itu mendatangkan bencana? Datangkan bencana atau tidak? Bencana. Kalau dia datang ini yang bawah sadar ini, muncul yang karma baik, itu masih mendingan. Benar atau tidak? Kalau muncul yang jelek, misalnya kamu harus kena sakit kamu. Mau kena kanker, langsung kanker. Nggak ada kompromi sama, oh tunggu sebentar jangan datang. Bisa nggak? Nggak bisa. Ini saya lihat ada berapa yogi, ada yang di perempuan ini.
Dia nggak bisa kontrol, tapi dia mau ngajak ngobrol. Itu sebenarnya salah sebenarnya. Nggak boleh ngajak yogi lain ngobrol, karena dia juga ada problem. Ngapain kamu ngobrol sama dia? Dia juga ada problem. Bukankah kamu menambah suatu perbuatan karma yang tidak baik? Benar atau tidak? Memang Anda tidak bisa lihat. Oh, saya berbuat, ajak orang ngobrol. Nggak ada apa-apa sanksinya kok, nggak ada. Tapi ada elemen yang tadi Anda produksi sebenarnya. Jadi, elemen positif itu kan dari hasil produk dari kita. Nah, biasanya dia muncul dari ucapan, pikiran, perbuatan. 3 itu. Kata Buddha, 3 pintu inilah yang menghasilkan karma. Pintu itu juga munculnya karma lampau dari 3 pintu itu. Jadi kalau Anda bisa kendali 3 pintu ini dengan baik, maka kan Bante udah bilang 6 indera, 5 indera ditutup. Indera pikiran jangan muncul suka maupun tidak suka terhadap apapun objek. Kalau Anda udah muncul suka atau tidak suka, disitulah akan muncul terseret Anda. Sehingga terjadilah kemelekatan. Jadi Bante sekali lagi sebenarnya momen aja. Seseorang kalau kesadarannya sudah naik, dia itu momennya sangat, dia tahu itu. Oh, saya nggak boleh ikut dia. Saya itu kamu mampu lenyapi. Caranya gimana? Ya tentunya kesadaran kita ini harus bersekutu ke tubuh. Karena kita tahu tubuh kita ini sebenarnya penolong kita sebenarnya. Saya tanya Anda, Buddha mengatakan, tubuh ini sarang penyakit. Anda setuju nggak semuanya? Saya yakin nggak ada yang bisa bantah. Sarang penyakit. Kalau pikiran, sarang kekotoran batin. Memang dia ada baik, ada buruk. Nah, cuma masalahnya gini. Baik buruk pun kita harus basmi dia. Cuma, apa untungnya yang baik? Ketika muncul karma baik datang, dia muncul dari bawah sadar, muncul yang baik datang ya. Dia bisa langsung switch menjadi kiriya cita. Dia bisa membuat kita semangat kembali. Maka kenapa di dalam jalan Buddha, jangan berbuat jahat, perbanyak perbuatan baik. Itu kuncinya di situ. Kalau Anda stok karma Anda, pikiran Anda isi dengan semua yang baik-baik terus. Ketika Anda datang meditasi, Anda pasti hebat sekali. Duduk tegak, diam, bisa berjam-jam. Karena ada kusala. Ketika kusala muncul, kita sadari, catat dia compare. Dia langsung lenyap, dia langsung switch menjadi kiriya watu. Jadi sebenarnya kusala itu sangat nolong kita, baik di meditasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Benar atau tidak saya mau tanya? Berbeda kalau aku salah. Kalau Anda mau lihat di Abhidhamma, Ahetuka Cita, ada 2. Ada kusala dan akusala. Ada totalnya 15. Ahetuka. Ketika pikiran atau stok karma yang bawah sadar itu semua dari buah karma lampau. Dia ada di bawah sadar. Kamu bayangkan, bawah sadar kita ini storeknya sangat besar sekali. Ya nggak heran nggak besar. Besar sih besar. Karena dia unsur-unsur yang dia simpan. Tentunya sesuatu yang nggak bisa penuh punya. Paham nggak maksudnya? Jadi itu menentukan. Nah, saat itu di dalam ahetuka cita, kusala wipaka cita itu muncul. Nah, kusala ya. Kusala itu muncul. Kusala itu ada 8. Nah, yang akusala itu ada 7. Ada 3 dimiliki oleh 1 dimiliki hasitu pada cita itu dimiliki oleh seorang arahat. Kalau 2 itu dimiliki kita semua. Pancadwara dan manodwara. Pancadwara itu di 5 indera itu. Jadi 5 indera kita ini, dia itu adalah bagian ahetuka cita. Nah, sekarang kita bahas, nggak usah bahas yang 3 ini. Bahas yang kusala dan akusala. Ketika kusala muncul itu, yang baik itu muncul, kita, tergantung kita ya. Kita kalau 6 indera tertutup,
artinya meditasi ya. Saat kita meditasi, kusala datang. Dia secara otomatis kusala ini dia switch menjadi kiriya. Kiriya cita membuat kita nggak ada enak sekali. Kita rasa sengkel, wirya, piti. Itu ada itu. Tapi kalau kita dibawa dengan 6 indera terbuka, Anda kehidupan sehari-hari. Kalau kusala, Anda bisa membuat sesuatu perbuatan yang maha kusala. Anda bisa berbuat baik yang luar biasa itu. Nah ini kusala, dia membantu dalam kehidupan sehari-hari. Dia juga menopang di dalam meditasi. Maka Buddha bilang jangan berbuat jahat, berbuat. Itu salah satu. Jadi 6 indera terbuka, kalau kusala, dia membuat kita bisa berbuat baik yang luar biasa. Suka menolong, suka membantu, berdana dan sebagainya. Anda pasti luar biasa. Dan Anda berdana juga nggak tanggung-tanggung, pasti luar biasa punya. Itu seseorang yang kayak contoh ya, Wisaka Anda tahu nggak? Wisata itu beliau usia 6 tahun di zaman Sang Buddha, dia udah Sotapati. Dia dana kepada Buddha itu satu center luar biasa, bisa muat itu 20.000 kuti, 20.000 kuti. Gede sekali, nggak jauh dari Cetawana. Namanya saya lupa namanya. Bawa-bawa itu. Pubarama. Namanya Pubarama. Dia dana, dia dengan sepenuh hati. Dan dia memang mempunyai, maka kalau saya saran, cobalah Anda kehidupan ini capai minimum Sotapanna. Anda mau atau tidak? Kehidupan Anda akan datang, nggak susah punya. Mau atau tidak? Kok nggak dijawab? Kalau udah mau bagaimana? Kan pertanyaan bagaimana? Apa retek 10 hari nanti saya Sotapanna? Hah? Oh enak banget. Ini semua satu umpama. Seseorang kalau kelahiran Sotapanna, masalah fisik dia atletis. Kalau cantik, ganteng itu pasti dia nomor 1. Kalau dia ikut kontes dia pasti juara pun. Dan dia nggak kekurangan punya. Dan dia selalu hidup damai di sini. Kalau Anda kehidupan hari-hari Anda berasa di sini Anda masih galau, masih ketidakpuasan, masih marah, masih melekat dan sebagainya. Menandakan apa? Kehidupan lampau Anda nggak pernah meditasi. Kalau Anda pernah meditasi, kehidupan ini pasti damai sekali. Dia dengan penuh tenang, percaya diri itu ada. Saya yakin Anda udah ada yang udah retret 1-2 hari ini. Ada nggak rasa damai? Ada atau tidak? Itulah lebih kurang itu damai kecil. Mau damai besar ya capailah tataran yang itu. Jadi saya saran, Bante saran Anda, coba seriuslah. Walaupun ini memang jumlah banyak orang, Anda anggap itu semua bukan orang. Anda cuma dalam sendirian. Setuju atau tidak? Nggak usah hirau yang lain. Kamu hirau sendiri. Kamu lihat proses. Ketika jalan, mau ke WC, mau ke ruang makan, semua full kamu mindful. Nggak usah baca-baca buku. Apa yang baca buku? Buku nanti. Selesai retret mau baca saya kasih. Nggak usah takut. Jadi ada waktunya, ada porsinya. Kalau Anda bosan, sebenarnya gampang ini. Ketika bosan datang, kamu atasi. Memang kita tahu. Kelahiran kita ini kan semua berbeda-beda. Benar atau tidak? Oh ya, ini saya keep dulu. Saya lupa satu lagi. Kalau muncul ahetuka aku salah. Aku salah saya belum cerita. Aku salah kalau kita bawa ke meditasi. 6 indera tutup. 5 indera tutup. Kita berjuang sekali. Perang sama. Inilah banyak orang gagal di situ. Banyak orang gagal di situ. Ketika muncul, nanti loh saya langganannya hilang. Nah itu sebenarnya permainan pikiran bukan? Pikiran. Kamu datang di sini gimana ngatasi itu baru benar. Maka Buddha di dalam
ada 10 pali boda, salah satu khawatir bisnis, khawatir pekerjaan, khawatir murid, khawatir tentang ilmunya dan sebagainya. Nah, lebih parah ini ada yang mempunyai pandangan salah. Oh, ada makhluk membuat dia itu sebenarnya itu pikiran kamu. Itulah disebut Anda memiliki pandangan salah. Kalau saat itu muncul, kamu harus super berjuang. Nah, banyak nggak paham masa ini. Kalau maka tadi dari awal saya sudah saran Anda. Kalau misalnya Anda udah datang, tiba-tiba datang mau ngurung diri 6 indra tutup. Saya yakin Anda kalut sekali pikirannya. Kalut nggak? Oh, campur aduk ini. Kayak nasi campur. Nasi cap saya. Ini ada pikiran, ada rencana, ada apa. Semua ada di dalam. Benar atau tidak? Nah, bukan itunya doang. Fisik pun sakit lah. Baal lah. Semutan lah. Ada nggak? Ini campur aduk. Ini dua-duanya ada. Sedangkan kamu harus paham satu hal. Menangani fisik harus lembut, saya kasih tahu. Dan sebenarnya per momen aja. Kamu lembut sama dia, kamu menang. Selesai, cepat selesai. Karena fisik ini ya, dia bisa sakit itu karena memang kamu ada masalah. Kalau nggak ada masalah, dia nggak muncul punya. Anda jangan mengeluh, oh sakit, apa yang sudah berumur, sudah berusia, nanti pinggang saya pegel. Kenapa bisa pegel? Harusnya kita bertanya. Karena Anda kebiasaan bongkok. Nah, khusus anak-anak, ada berapa anak ini saya tadi yang baru datang. Bongkok sekali, kasian banget. Bongkok ini ya masa depannya nggak bagus. Harus tegak, dada busung baru bagus. Maka saya saran nanti pulang dari sini banyak push up aja. Atau sama sit up, perutnya kempes. Sit up juga banyak bantu sih. Push up sama sit up. Nangkap maksud Bante? Jadi pada saat itu dia udah muncul sakit. Ini galau, pikiran, rencana banyak gitu. Nah, kamu pilih mana? Harus prioritas dulu. Ya kita atasi ini dulu. Benar atau tidak? Karena Anda kalau lagi galau, apakah Anda bisa dengan damai sama sakit? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kok sakit kayak gini? Nggak mau lagi. Kan gitu caranya. Terpaksa saya saran. Memang ada orang, dia memang tingkat kualitas kesadaran lampaunya ini, dia agak rendah. Karena agak rendah, dia sulit untuk membedakan hal dua ini. Nah, untuk itu kamu cuekin dia aja dulu. Cuekin sakitnya dulu. Karena sakit ini tidak bisa sekali selesai punya. Dia butuh berulang-ulang. Karena saraf kita bukan satu kan. Banyak nggak? Ada yang kasar, ada yang sedang, ada yang sangat halus. Saraf yang paling halus itu cuma di 2 tempat. Ini nggak tahu sebuluh apa itu, sebuluh rambut itu sarafnya. Itu di jantung sama otak. Maka ada terjadi pemasangan ring dan sebagainya. Tapi otak nggak ada pasang ring. Maka jangan sampai rusak. Kalau udah mampet di situ, kamu pasti jadi masalah. Nah, untuk membersihkan sampai di sana, itu butuh suatu waktu, suatu proses. Nggak bisa gampang. Nah, kita sebenarnya menggunakan unsur angin. Nah, contoh ya saya kasih. Banyak yogi suka gini. Udah baal, ganti kaki. Kalau sono sini. Sebenarnya itu salah. Ketika Anda harus paham satu hal. Ketika kita sadari. Langkah 1, 2, 3 kita harus sadari. Unsur angin mulai kerja itu. Ketika saat dia kerja, dia mulai kerja. Nanti unsur angin misalnya contoh Anda baal. Simple aja. Dia nggak muncul di semua saraf loh. Dia muncul satu saraf doang. Nah, Anda kalau unsur angin udah penuh, dia mulai nusuk itu. Pada saat mulai nusuk, sakit nggak saya mau tanya? Ya terima dia, kamu jangan negatif. Di sini sakit, kita positif. Oh ya nggak apa-apa lah, terima dia lah. Lembut. Ini masalahnya yang orang yang baru datang, sibuk di kehidupan dia tiba-tiba
suruh di sini, ya kaget juga ya. Apa nggak kaget? Kacau balau di sini. Nasi campur. Nah, kita udahlah. Fisik nggak usah lihat dulu. Biar kita ini tanganin dulu. Benar atau tidak? Kalau mental gampang. Dia per momen doang. Momen doang. Anda nggak paham sih. Jadi pada saat momen itu kita bisa cuekin dia. Dia selesai itu. Karena kita amati itu adalah proses unsur. Sekarang saya tanya Anda. Kesadaran itu unsurnya apa? Anda pernah lihat kesadaran nggak? Anda pernah memegang kesadaran nggak? Tapi dia ada loh. Maka ada 4 istilah dari Sang Buddha itu luar biasa. Isi itu kosong, kosong itu isi. Banyak orang menganggap saya berdana, isi berdana jadi kosong kan? Oh, tapi kata Buddha, yang kamu bilang kosong itu ada isinya, yaitu yang kita dapat itu elemen-elemennya. Jadi, kalau Anda suka jalani sila, suka kikis kilesa, kamu akan dilapisi oleh satu lapisan unsur-unsur itu. Aku akan menjadi suatu kekuatan. Tapi kalau sila sudah bagus, di sini masih banyak kekotoran batin, tentunya silanya nggak kuat, dijebol nanti. Tapi kalau kamu lakukan sila baik, sama di Anda kikis ya, sini udah bersih, sini bersih, itu bunkernya sangat tebal sekali. Pada saat Anda mau dikerjain orang, mau disantet, mau diguna-guna apa, enggak bakal masuk. Akan mental ke tempat dia kembali. Banyak kasus-kasus sudah jadi. Jangan coba-coba orang yang suka meditasi Anda bersantet sama dia. Nanti kamu yang kena kembali. Karena dia punya ada lapisan. Sang Buddha saat mau mencapai pencerahan, Bodhisatta. Saat itu tanggal 14. Malam 14 itu. Beliau duduk. Mara itu datang di malam siang-siang. Tapi gelap sekali itu. Hutannya gelap. Ditutup dengan gelap. Dengan kekuatan si Mara itu. Gelap sekali. Orang para dewa sebelum Buddha. Kan para dewa ingin melihat Buddha pencerahannya gimana. Pada datang. Pada lari kucak kacir. Lihat ketika Mara datang. Anda harus tahu peristiwa ini. Jadi masuk Bante, peristiwa ini saya ngomong ini supaya Anda semangat. Nuntun diri Anda. Nggak bisa orang tua menuntun Anda. Nggak bisa orang lain. Pacar pun nggak bisa nuntun kita. Harus diri kita. Benar atau tidak? Jadi kalau Anda nggak ada pengertian, Anda nggak bisa muncul pengertian ini. Nah, pada saat itu, Mara itu dari alam Paranimita Wasawati. Tingkat ke-6 surga. Datang turun mau hambat Bodhisatta. Ini Bodhisatta mau mencapai pencerahan. Kita hambat dia. Dia turun pasukannya. Apa yang terjadi? Buddha udah duduk di Bodhi Palangka. Bodhi Palangka artinya Palangka itu pulau. Bodhi itu pencerahan. Itu tempat Buddha pencerahan. Enggak ada satu orang bisa menyentuh bulu Buddha. Bodhisatta. Enggak ada yang bisa lindung. Sekarang siapa yang lindung? Elemen-elemen yang beliau pernah lakukan, parami-parami itulah yang melindungi. Alam yang melindungi dia. Nah, dia sembur api dari depan, dari samping, dari atas. Enggak bisa kena. Terakhir dia baru kucak kacir. Lalu Buddha bilang, Mara, kalau saya mau takluk kamu, saya cuma sekecil kuku saya. Kamu habis tuh. Akhirnya dia lari kucak kacir karena ada alam yang melindungi. Petir datang sekali. Mereka takut sekali. Karena dia nggak bisa menyentuh. Jadi kalau ada yang di dalam buku ada cerita bahwa Buddha menggunakan jana untuk melawan Mara. Itu buku jangan dilihat. Itu salah sekali. Kita bertanya coba. Kalau seorang calon Buddha masih ada kebencian mau naklukkan Mara, itu suci nggak? Akan kita pertanyakan. Buddha ini benar Buddha atau tidak? Kalau dia seorang Buddha, dia nggak ada kebencian sama sekali. Benar atau tidak saya tanya?
Jadi Anda harus bisa seleksi. Makanya banyak buku yang terjemah kadang-kadang, khususnya dari Inggris punya, kadang-kadang juga merendahkan sekali. Jadi saya saran kepada Anda, buatlah bunker Anda. Masing-masing jalani sila. Tapi jangan lupa meditasi. Kalau tanpa meditasi, kekotoran batin itu menggerogoti kita. Sila tidak akan kuat. Kalau kita sendiri di sini kotor, contoh ya, saya mau ambil 5 sila. Misalnya tak 5 sila. Tapi kalau lagi muncul kesel, saya rasa Anda apapun mau. Kadang-kadang bisa terpancing untuk mengambil barang. Benar atau tidak? Sila akan kegoyang karena kita punya kekotoran batin. Maka kita jangan bersekutu loba dosa. Kalau tidak mau sekutu loba dosa moha, bagaimana? Bagaimana? Hah? Meditasi, kikis dia. Meditasi. Sebenarnya kunci solusi dalam kebahagiaan Anda di dalam kehidupan sehari ada di Anda sendiri, yaitu Anda mau nggak meditasi. Paham ya? Nah, Anda harus tahu diri sendiri. Anda lahir dalam keadaan kualitas kesadaran yang ada 4 tipe kesadaran. Sang Buddha ketika mencapai pencerahan. Ini di YouTube udah saya ceramain. Beliau melihat teratai saat mencapai pencerahan. Beliau mencapai pencerahan di malam jaga ketiga. Malam jaga pertama pada saat Mara udah keluar, dari jam 6 sampai jam 10, beliau masuk jana. Melihat satu kehidupan, 100 kehidupan dan sebagainya. Jadi ketika malam jaga kedua dari jam 10 jam kedua, bisa beliau melihat dengan akibat perbuatan apa, lahir di sini, di situ, dia bisa lihat semua beliau. Beliau mempunyai 3 malam jaga ketiga, proses pencerahan. Beliau mencapai kebuddhaan, yaitu jam 2 sampai jam berapa? Jam 6. Maka Anda harus bangun jam 2 harusnya. Tapi saya udah toleri 2.45 lagi. Harusnya jam 2. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, 2.45 lah. Jam 2.45 masih banyak komplain. Anda keliru. Jam itu paling enak sekali di dalam ini. Kalau Anda benar-benar mencintai diri, ya saya yakin kamu sangat senang sekali dengan jam itu. Selain peace, enak, memang waktu pencerahan. Jadi waktu Buddha mencerahan itu, mencapai pencerahan itu di jam 6 pagi itulah. Maka kalau Cap Go, kalau Anda mau Waisak sebenarnya pagi. Beliau mencapai pencerahan di 15 subuh. Ya kalau malam sudah bukan. Jadi beliau melihat 4 peristiwa teratai itu. Beliau membabarkan bahwa kualitas kesadaran seseorang dari kelahirannya ada 4 hal. Satu yang tipe A. Saya nggak pakai nomor, saya tipe A. A itu kumtum teratainya sudah tenggeng ke atas. Tahu tenggeng ke atas? Udah berdiri. Teratainya. Ini saya lagi suruh orang gambar. Nanti gambar itu saya tempel di sini. Tenggeng ini. Jadi dia tinggal sinar matahari dia. Ini tipe A. Tipe A itu orang pasti dia lahir dalam keadaan menjelang Sotapanna atau dia udah Sotapanna. Atau lebih tinggi. Dia tinggal sedikit langsung buka. Langsung mencapai ke arahatan. Nah, tipe yang nomor B, kuntumnya di atas air. Anda nanti nilai sendiri ya, Anda yang nomor A atau B atau C atau D. Ini mempengaruhi dalam meditasi. Mempengaruhi seseorang dalam kehidupan. Pola pandangnya itu dipengaruhi dari semua dari lampau punya. Kalau kepada Bapak, Ibu, adik-adik saya yang saya cintai, kamu harus sadar. Kehidupan ini adalah masa lalu untuk kehidupan akan datang. Benar atau tidak?
Sebenarnya kehidupan ini kamu harus berbuat supaya kehidupan akan datang jauh lebih baik. Benar atau tidak? Ya bagaimana caranya? Enggak jalan lain. Satu jalan mulia berunsur 8. Sila, samadhi, panya. Apakah orang beragama lain dengan menjalani sila, samadhi, panya enggak bisa capai arhat? Bisa. Asal dia jalani satu jalan mulia berunsur. Tapi umat Buddha enggak mau dijalani sila, samadhi, panya. Bisa enggak capai arahat? Enggak. Bukan karena agama kamu baru arahat. No. Karena kamu praktek. Nah, kuntum kedua ini dia itu udah di permukaan air. Ini ya, praktek ada permukaan airnya. Dia harus berjuang nggak? Saya mau tanya. Ini tipe B ini. Dia harus berjuang dulu. Berjuang nggak? Dia berjuang untuk kasih dia naik dulu. Benar atau tidak? Ini butuh perjuangan. Nah, tipe yang B itu dia lahir udah insight itu. Tipe yang B sangat gampang kita didik dia. Dia nggak banyak konek-konek, banyak konsep-konsep. Nah, tipe C yang itu banyak konsep banyak. Oh harus samatha dulu lah. Itu biasanya itu. Dia menjelang, dia tipe C itu dia ya kuntumnya di bawah air. Nah, dia banyak konsep itu. Oh ya harus samatha dulu lah. Oh saya harus pakai anapanasati dulu. Padahal bukan begitu. Banyak terjebak di dalam konsep. Tapi kalau dia bisa pegang konsep yang baik, dia cepat maju. Maka kalau tipe C ini suka argumen kadang-kadang. Ya, tapi saya nggak pernah mau suka argumen. Kalau tipe C datang, oke lah. Lebih baik, kamu nggak pernah makan cabai, saya kasih cabai kamu makan aja. Udah kamu nggak usah pusing dulu, kamu praktek dulu, benar atau tidak? Daripada kita argumen aja, nanti Anda sakit hati, nanti apa begini. Nah, tipe C ini memang sedikit harus kita dengan apa ya, lebih cinta kasih dia lah. Tapi kalau dia nggak mau lagi, saya lepas dia punya. Kalau tipe C kayak gini, kenapa? Nggak bisa punya. Kalau tipe orang yang C punya, yang pandangan udah salah, ngomong apapun nggak masuk punya. Tapi kalau dia dapat pandang benar, dapat guru yang baik, didikan yang baik, apa dia baca buku yang tepat, dia bisa tipe C ini. Jadi tipe C itu di bawah. Dia butuh perjuangan lah, saya mau tanya. Dia juang naik ke permukaan air dulu. Dia harus berjuang tegakkan. Ini umpama Bante, ini saya ingatkan Anda. Untuk adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Bahwa sebenarnya untuk mencapai tataran kesadaran yang kita harapkan. Itu semua butuh perjuangan. Benar atau tidak? Selain butuh perjuangan, kita butuh waktu untuk praktek. Ada yang datang di sini 2 hari minta pulang. Ada saya bingung. Anda sudah daftar, Anda sudah tahu, Anda sudah disebar. Ini 10 hari. Tujuannya apa? Anda paham. Kalau Anda pemula ya, 3-4 hari itu galau-galau sekali. Belum bisa tenang punya. Maka kalau tipe yang kayak gini, udahlah pakai audio dulu lah. Kamu aktif tubuh aja. Biar dia tenang dulu. Saya maunya Anda tenang dulu. Nah, sakit diabaikan dulu lah. Nanti Anda udah sini udah tenang, kamu udah bisa damai dengan sakit, bisa lihat proses sakit. Kamu amati. Itu wajib itu. Kalau ingin mau tataran yang lebih tinggi. Tapi kalau Anda tidak mau lihat sakit, nggak bisa. Tapi syaratnya Anda harus cooling down dulu. Kamu punya kesadaran. Tipe D itu apa? Di bawah akal. Dia lahir memang sangat simple. Sangat apa? Tipe D itu. Tapi kalau pribadi Bante ya, tipe D lebih gampang ngajar daripada tipe C. Tipe D itu ya, dia dulu kasih masuk ke apa, dia masuk itu. Cuma dia harus dikasih porsi waktu. Asal dibebasin dari tugas. Yang tipe D yang dikasih tugas oleh orang tua. Oh kamu harus kerja dulu, cari duit dulu. Ini sudah susah itu.
nggak bisa lagi itu Kak. Bokiu lah tuh. Tahu bokiu? Nggak ada yang bisa nolong lagi. Habisnya orang tua menghalang. Ada banyak orang tua menghalang anak-anak kayak gitu. Nah, saya prihatin. Kenapa ya? Kok orang tua dikira milik dia? Padahal anak itu bukan milik dia. Anda setuju nggak? Apakah anak milik Anda? Maaf ya, kalau milik. Cuma numpang lewat dulu. Paham? Numpang lewat, numpang bersari. Tapi dia punya kesempatan untuk mencapai pencapaian. Harus diberi. Nggak boleh kita halang dia. Termasuk anak menghalangi orang tua. Udah lahir anak, disuruh mama jaga. Kata mau cari duit. Nah, ini juga salah. Padahal mamanya senang meditasi. Ada kasus yang aneh-aneh memang kayak gitu. Jadi saya saran ini dari kesempatan ini Bante uraikan ini. Supaya Anda paham, buka wawasan. Bahwa dalam meditasi nanti yang kamu hadapi itu semua adalah unsur-unsur. Jadi yang kita mengamati unsur. Jangan mengharapkan seperti melihat sesuatu apapun. Itu tidak. Saya kasih satu pertanyaan. Nggak usah banyak. Pikiran. Pikiran ini Anda pernah megang nggak? Pernah bisa lihat nggak? Enggak, tapi dia ada loh. Maka ada itu tidak ada, jangan menganggap tidak ada itu ada. Tapi kata Buddha, tidak ada itu ada loh. Dia ada, memang dia kamu nggak bisa kamu lihat punya. Dalam meditasi, 6 indera tertutup sama 6 indera terbuka, dia bertolak belakang. Bukan berlawanannya, kalau berlawanan saling bertemu. Kalau bertolak belakang saling menjauh, beda punya. Maka sebenarnya kehidupan kita bukan cuma 6 indera terbuka. Sibuk cari duit, sibuk makan, sibuk itu doang. Bukan sibuk seks, sibuk apa itu doang. Tapi kita butuh satu kehidupan, yaitu 6 indera tutup. Itu sebenarnya solusi penyelesaian masalah Anda. Tapi banyak orang tidak mau memberi porsi yang ini. Nah, itu salah Anda lah. Makanya saya bilang dalam meditasi cobalah. Anda sudah sepakat mau 10 hari ini, coba praktek yang serius. Ini udah berjalan udah 2-3 hari ya. Dan ini hari ketiga. Jadi saya saran, minimum Anda dapat manfaat sedikit dulu. Bisa memicu kamu semangat. Lihat anicca. Tahu anicca? Jangan muncul sedikit sakit, robah kaki, robah. Kapan mau lihat anicca? Kapan Anda bisa bawa pulang? Sedangkan di sini kan memang kesempatan Anda 6 indera tertutup menghadapi. Penyakit apapun akan sembuh. Kalau Anda benar-benar berani. Nah, kalau Anda datang sudah banyak penyakit. Jangan harap ya, oh saya sakit itu nggak mau dilihat. Nggak bisa sembuh. Banyak ada satu yogi ibu itu dia muslim. Tapi dia saraf terjepit. Dia lihat YouTube Bante. Padahal dia udah hopeless. Dia nggak berani operasi. Dia operasi, teman-temannya operasi pada game. Saraf jangan coba-coba saraf. Kalau dapat dokter yang nggak baik, itu operasinya salah sedikit pendarahan. Jadi dia takut sekali operasi. Lalu dia ada kamar baik. Dia buka YouTube, lihat YouTube Bante. Dia lihat semua. Oh bisa ada harapan. Dia minta izin sama suami. Dia datang dari Surabaya, dari Malang. Naik kereta. Sampai ke sini dia naik Grab. Tapi ibu ini datang ini dengan penuh ingin sembuh aja. Dia bilang, Bante, saya muslim, apakah boleh meditasi? Siapa bilang nggak boleh? Nggak ada istilah agama. Kan kita kan spiritual, bukan ritual. Kalau agama itu kan ritual, benar atau tidak? Anda tahu ritual artinya? Ritual itu mengulang. Hari ini saya baca parita, besok saya baca parita lagi. Tahun depan, misalnya sembahyang cengming. Tahun depan juga sembahyang cengming. Itu ritual. Suatu upacara yang berulang. Sedangkan spiritual itu meningkatkan kesadaran.
Jadi nggak ada istilah agama. Nangkap masuk Bante. Akhirnya dia mau duduk, dia bilang dia ada saraf terjepit ke Bante. Dia bilang, oh ya bisa, ini kalau saraf terjepit masalah kecil sekali. Kalau kanker memang agak resiko. Kalau sudah muncul, maka Bante Anda, saya saran Anda semuanya yang belum kena kanker. Sini udah kena kanker ada? Tapi Anda jangan lengah. Jangan lengah. Ada satu peneliti dokter itu, dia neliti darah. Dia ambil S3 sampai ke Belanda. Dia pulang, dia datang sini, dia temui Bante. Beliau itu sangat setuju pola hidup Bante dan pola makan Bante, dia bilang. Dia bilang, Bante, maaf, semua manusia tidak membedakan siapa agama apa suku. Semua manusia potensi kena kanker. Tergantung apa katanya? Tergantung pola makan. Pola makan artinya Anda makan sembarangan. Harusnya khususnya gula ya. Anak-anak jangan minum yang botol-botolan yang manis. Hati-hati. Banyak racunnya. Pola makan dan pola hidup. Pola hidup di sini bukan berarti Anda harus dengan hidup mewah, dengan apa, bukan. Pola hidup di sini adalah kualitas batin Anda, damai atau tidak. Kalau Anda banyak marah-marah, banyak gelisah, jangan harap kanker akan nyusul Anda. Jadi bagi yang sudah kena kanker itu, karena Anda tidak pernah mengikis dia, lalu marah muncul, kamu ikutin, akhirnya kena kanker. Prosesnya seperti itu. Jadi mau kena kanker? Jadi gimana caranya? Pola hidupnya yang baik, pola makan yang baik. Pola hidup yang baik, jaga sila, sering meditasi. 2 itu aja. Saya jamin selain badan Anda sehat, kedua mental Anda akan punya keyakinan. Jadi kalau anak-anak yang masih belum punya keyakinan, sebenarnya lari ke meditasi paling bagus. Padahal ada satu yogi ya, dia itu enggak suruh dia ke depan, mimpin aja dia enggak berani. Bukan mimpin, ceramah aja dia enggak berani. Tapi dia tahu dia punya kelemahan dia. Tapi dia rajin meditasi. So tiap retret dia datang. Kali ini aja dia enggak retret. Dia datang retret pun. Akhirnya apa? Dia berani sekali. Bante, terima kasih saya meditasi ini. Saya kemanapun dia berani. Presentasi dan apa dia berani. Itu berkat karena saya kikis kilesa. Jadi sebenarnya banyak faktor Anda paham. Kalau faktor kekayaan sebenarnya meditasi juga bisa kaya. Siapa bilang nggak bisa kaya? Orang bisa kaya karena karma baiknya dia berbuat, benar atau tidak? Kalau misalnya kamu karma buruk udah lagi menjejar kamu segitu besar. Anda 6 meter terbuat, itu bisa 5 tahun kamu apes terus. Pernah lihat orang apes terus, ada nggak? Tiba-tiba nanti karma baik datang, dia makmur sekali. Ada nggak? Ada orang nggak jatuh bangun, ada nggak? Ada. Masalahnya apa? Ini karma buruk lagi berbuat. Dia bukannya datang ke center, harusnya dia datang ke bakom meditasi. Ini kikis mungkin 10 hari kelar itu. Apesnya hilang. Pas karma baik datang, kita kan yakin. Apakah kehidupan lampau kita nggak memiliki karma baik? Ada kan? Nggak selalu apes. Pas karma baik datang, rezeki hoki datang. Dia naik lagi. Banyak orang ini mempunyai misunderstand masalah dia ini. Ini masalah stok karma. Bukan suatu mujizat sebenarnya. Sebenarnya urusan adalah stok karma. Tapi ingat, stok karma nggak segampang yang kamu pahami. Ini buruk, nanti ini baik. Nanti berikut lagi buruk, tergantung buruknya panjang atau pendek. Buruknya panjang, derita lebih panjang. Kalau Anda nggak mau meditasi. Jadi yang udah kena kanker itu kenapa? Karena ada karma buruk. Nah, jadi yang belum ada kanker harus apa?
Suruh rajin meditasi Anda. Jangan sampai udah tua, datang penyakit sudah datang, Anda pasti galau sekali. Memang saya pribadi, Bante pribadi. Kalau orang yang sudah kena kanker, kena apapun penyakit, biasanya dia galau sekali. Jadi tergantung dia lagi. Dia mau meditasi atau tidak. Kalau dia nggak mau juga nggak bisa kita tolong. Yang Bante bisa tolong Anda ya pasti kasih semangat. Tapi Anda niat. Kan sudah dibilangin. Per momen. Jangan ikutin dia. Pada saat momen dia datang, keinginan datang, cepat-cepat kembali kempait dada busna. Biar dia lenyap pikirannya. Nangkap ya? Udah Bante. Jadi untuk Anda, saya yang punya keyakinan untuk, saya yakin Anda punya planning. Kehidupan akan datang pasti mau lebih baik atau tidak. Mau atau tidak. Anda harus paham satu hal. Kehidupan ini menentukan. Kamu mampu mengikis seberapa banyak kilesa, itulah kualitas hidup Anda. Jaga sila sebaik mungkin. Kalau Anda ingin jadi manusia, Anda harus punya kebajikan. Berbuat apapun harus dengan penuh hormat. Ada rasa bakti, mengenal hukum karma, ketulusan, kedisiplinan. Kita juga tahu apa yang sebelum kita mau buat, ya. Mikir dulu, bisa nggak sakiti hati orang? Kalau bisa, nggak usah buat. Jadi ini kebajikan itu penting sekali. Punya cinta kasih, jangan asal suka marah-marah. Kalau Anda suka marah-marah, udahlah tinggal di sini 3 bulan, nanti hilang. Ya buang di sini, makan disebut sukesika. Suke itu bahagia. Jadi buang yang jelek, pulang bahagia. Tapi kalau Anda nggak mau berjuang, pingin pulang, pingin apa, saya sih sangat disayangkannya. Jadi saya bilang, cobalah taklukkan diri. Maka Sang Buddha mengatakan di Dhammapada, menaklukkan 1000 musuh bukan pemenang. Menaklukkan diri sendiri, pemenang gemilang. Menaklukkan diri sendirilah saat ini. Ketika muncul sakit, taklukkan dia sampai dia nggak sakit. Muncul banyak pikiran, taklukkan dia sampai pikirannya lenyap. Inilah seorang yang penaklukkan diri sendiri yang gemilang. Tapi kalau Anda nggak mampu menaklukkan diri Anda, maaf aja. Kalau di sini Anda gagal, kamu keluar pun pasti gagal banyak. Kenapa? Anda tidak bisa mengatur untuk bagaimana memanage kamu punya kesadaran. Bagaimana kita meningkatkan kesadaran. Sedangkan meningkatkan kesadaran perlu 5 indera tertutup. Anda datang ke sini, ngajak ngobrol, Anda minta terbuka. Apa bedanya? Ini ada satu winaya yang saya kasih ilustrasi. Anda tahu kayu basah. Kayu yang baru potong itu basah atau kering? Basah kan? Kalau kayu basah celup di air, bisa dibakar atau tidak? Bisa nggak? Kalau kayu itu basah, udah di atas darat, ya bisa dibakar? Nggak bisa, karena basah. Tapi kalau kayu kering pasti terbakar nggak? Terbakar nggak? Itu ibaratnya air itu masyarakat, ya masyarakat. Kalau kayu itu kekotoran batin, mau masalah kering dan basah itu 6 indera terbuka dan tertutup. Ketika kayu itu basah, Anda kehidupan hari-hari 6 indera terbuka terus. Anda hidup di dalam masyarakat. Bisa nggak kikis kilesa? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kayu ini udah basah, celup di air lagi. Mana bisa? Air itu umpama bahwa Anda hidup di masyarakat. Nah, kalau udah di darat, artinya kamu udah di center. Tapi basah kayunya.
mau sibuk ngobrol, sibuk sana, sibuk kepo-kepo banyak. Mau tanya, kamu gimana? Ngapain tanya? Dia sendiri juga masalah, ngapain lu tanya dia? Tanya Bante lah. Kenapa harus tanya mereka? Dia juga masalah. Dikira dia duduk diam, dia nggak ada masalah. Juga menghadapi. Maka dalam istilah Sambuddha itu, sendiri ramai. Ramai sendiri. Artinya kita duduk diam sendiri, muncul sakit ya. Muncul baik pikiran, perasaan, suka tidak suka. Ada nggak? Ramai. Tapi seorang yogi, seorang yang mau mencintai dirinya, dari ramai ini, baik gelisah apapun, dia taklukkan dia sampai jadi sendiri. Inilah seorang pejuang yang sejati. Maka sendiri ramai. Ramai itu sendiri. Jadi harus dipahami. Jadi kalau 6 indera tertutup, kayu sudah kering, Anda di center, terbakar nggak? Tahu nggak umpama yang ini maksudnya Anda sudah bertekad, udah di sini mau latih. Cobalah 6 indera tertutup, biar kayunya kering. Kalau kering, kebakar kalau dibakar. Sadari catanya dia bakar. Coba tes, saya nggak bohong Anda. Anda banyak ngobrol, banyak cawe-cawe, banyak gosip-gosip ya. Banyak kepo-kepo. Nanya sono, nanya sini. Ngapain nanya orang? Dia sendiri juga masalah, kamu udah nanya. Nggak akan solusi. Malah melampiasi perasaan aja. Gini loh. Sampai berkembang sampai santet lah, berkembang sampai. Padahal itu pandang salah sekali. Paham ya maksudnya? Buangkan yang itu punya pandangan. Saya yakin kamu berani membuangkan dia itu, kamu akan dapat titik terang. Oke, saya rasa Bante nggak panjang lebar ini udah udah jam 8 lewat. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan, bagus. Berarti udah ngerti ya. Jadi intinya Anda harus berjuang, jangan buang-buang waktu Anda. Kan cuma 10 hari. Anda di sini latihan atau main-main? Latihan atau main-main? Nah, latihan yang baik lah. Kita latihan bukan latihan olahraga. Kungfu-kungfuan, enggak. Kita latihan apa? Melihat ke dalam. Tentunya kita melihat proses. Konsekuensi kamu 5 indera ditutup. Kalau Anda belum bisa menutup, jangan ganggu yang lain. Setuju atau tidak? Kamu ngajak ke teman yang lain, Anda buat kamar buruk lagi. Anda membuat elemen sesuatu lapisan yang negatif sekali. Kasih Anda. Kadang-kadang saya lihat ada berapa ibu saya tahu itu. Tapi nggak sebut namanya. Ngobrol sana, ngobrol sini. Aduh, saya bilang, ini orang nih datang mau meditasi atau main-main. Kalau mau main-main sih salah tempat Anda. Kalau Anda mau ke Sukesikarama, berarti Anda harus 6 dia tertutup. Ngerti maksud Bante? Kalau mau main-main nanti di Pantai Ancol, kemana? Boleh. Jangan di sini. Anda pilih alamatnya salah. Google-nya salah dia, misunderstand. Dikira mau main, mau lihat-lihat di sini. Salah, kalau Anda mau ngobrol, ngomong apa, mau main, mau senang. Aduh, kamu ngapain ke sini? Aduh. Kalau sudah mau tidur lagi ya, mau hide. Jangan banyak tidur. Coba tes, bisa hilang punya tidur. Ya, di sini saya yang suka tidur ya. Udah ada catatan si nama siapa sudah tahu kok. Jangan, saya cuma ngomong ke Anda aja. Kalau sebenarnya tidur itu gampang kita kelarin ini. Sebenarnya ketika saya mau bangun, Anda langsung bangun. Jangan bilang 5 menit lagi. Bisa nanti jam 4 baru bangun. Atau Anda bilang sebentar datang ke babasa sampai jam 5. Maka Bante sering kalau jam-jam segitu saya kontrol semua. Kecuali perempuan saya nggak bisa. Perempuan mau tak mau kasih samaneri lah. Itu urusan samaneri. Jadi
Yang laki hati-hati oh. Nah, nanti saya kontrol. Jangan ngobrol, setuju nggak? Kalau untuk papa nggak usah takut. Bongkok-bongkok sekarang tegakkan. Memang kita akui kalau udah berusia ya. Tulangnya sudah terbentuk. Memang pasti berontak punya tulang. Tulang kita ini dia toleransinya kuat sekali. Kalau kita biasakan bongkok, nanti kamu tegakkan dia pasti berontak. Benar tadi? Kalau kita biasakan tegak, lalu kita bongkok, wah dia juga nggak mau. Dia pasti berontak juga. Benar atau tidak? Jadi sebenarnya tulang terbentuk dari kebiasaan bukan? Nah, maka lebih baik biasa tegak atau bongkok. Nah, mulai sekarang nanti pulang jangan bongkok-bongkok lagi ya. Harus tegak, dada busung. Supaya busung gimana? Banyak push up. Push up banyak itu mendukung Anda. Ya, yang belum hafal dihafal. Sebenarnya nggak rugi. Langkah 1, 2, 3. Dia mempunyai fungsi. Nanti ya setelah kamu kesadaran udah tinggi kamu akan ngerti. Ternyata ini bermanfaat luar biasa. Sebenarnya banyak hal-hal yang Bante ingin share ke Anda. Tapi saya rasa ini porsinya nggak cocok buat Anda. Banyak. Di sutta-sutta yang beliau menganjurkan dia. Ada seorang samanera mencapai arahat. Hanya merenung tentang kesa, loma, naka, danta. Itu nanti ujungnya kita ke sana sebenarnya. Jadi kalau Anda kalau sudah insight, ini Anda udah buang 50% stok karma Anda. Coba cita-cita ke jadi C dulu. Oh, mau nggak? Jadi C lalu ke D. Kalau udah D, tinggal kamu buang 20%. Kamu udah A. Gampang kan? Insight, Anda sudah imbang. Kesadaran dan stok karma kamu sudah imbang. Enggak bicara agama ya, semua sama. Imbang. Kalau udah imbang, Anda udah buang kamu punya karma buruk. Baik buruk itu, karma Anda udah 50%. Tinggal buang 20. Ini 20, ini naik 20. Jadi berapa selisihnya? 40 lah. Kan turun 20 naik 20. 40 lah. Selisihnya 40. Dia sudah tinggal 30, benar atau tidak? Tinggal Anda udah di atas di sini udah 70. Buang 10 lagi. Sotapanna. Oh, enak kan? Buang 10 lagi. Sakadagami. Enak kan? Buang 10 lagi. Arahat sudah. Selesai, enggak lahir lagi. Tugas Anda udah. Maka di dalam di Winaya bilang aseka. Seorang arahat aseka kata Buddha. Aseka itu tidak perlu latihan lagi. Tapi seorang sotapanna tetap seka. Harus latihan. Sotapanna aja harus seka. Bagaimana yang putu jana? Harus nggak? Ya, makanya jangan lengah lah, jangan ngobrol. Ambil kesempatan ini. Ya, Anda datang ke sini cuma setahun berapa kali doang, saya juga nggak tahu. Tapi Anda harapnya untuk baik, nggak mungkin. Cuma pesan terakhir Bante, jangan berkhayal. Kalau Anda setiap hari suka berbuat jahat, isengin orang, suka ngomong orang, suka gosip, suka membunuh, suka apa-apa. Tapi Anda selalu berdoa, semoga saya bahagia, banyak rezeki. Apa bisa? Nggak bisa. Kalau bahasa tetangga nggak bakal dikabulkan. Kalau bahasa dhamma, Anda nggak ada karma baik. Sedangkan apa yang kamu tanam, itu jadi milik Anda. Sekecil apapun akan jadi milik. Maka kama sakom kita memiliki. Apapun yang kamu lakukan, ya sekarang Anda ikut retret 10 hari dengan serius ya. Jangan khawatir. Itu ada buahnya nanti. Tapi seriuslah supaya dapat buahnya manis kan. Jangan gosip-gosip, kepo-kepo, jangan.
ngobrol-ngobrol sana, ngobrol si ngapain, kasihin orang. Memiliki, nggak bisa lari. Jadi kalau Anda udah tahu itu akan jadi milik Anda, lebih baik yang baik atau yang buruk? Baiklah, buat baik, ngapain ganggu orang dan sebagainya. Banyak berdana, nggak apa-apa, cinta kasih. Paham nggak maksud Bante? Selain memiliki, kama sakomi, kama dayado, warisi lagi. Jadi kamu nggak bisa lari tuh. Di atas waris satu kehidupan. Kalau kehidupan nggak mau selesai, nyambung kehidupan kan. Warisi. Lahir pun karena kama, kita berhubungan pun karena kama. Kita hari ini bisa bertemu. Saya yakin kehidupan lampau kita pernah bertemu. Bisa bentuk saudara atau bisa sebagai anak Bante atau yang lain. Jadi itu ada berhubungan. Terlindung pun karena kama. Jadi cobalah para yogi, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sisa waktu praktek ini kita benar-benar pakai waktu ini dengan sebaik mungkin. Benar tak Dina? Paham ya? Jadi apapun yang di dapur, mereka dengan penuh semangat masak untuk Anda makan pagi, Anda tinggal makan, tinggal itu. Cobalah tunjukkan Anda serius. Saya yakin kalau Anda serius ya, para volunteer pun rasa senang sekali. Dia puas. Membuat orang puas kan baik kan? Kamu baik kan? Nah, jangan ngobrol bisa? Bisa nggak semuanya? Oh yang belakang? Bisa atau tidak? Nah, nanti jalan agak pelan. Sebenarnya jalannya Anda mau ke WC ya. Ini kesempatan Anda latih jalan. Angkat, kamu rasakan unsurnya ringan. Saat majunya itu coba tes. Coba Anda teliti majunya. Ada rasa berat, dorongnya ada gerakan, ada panas tinggi. Ada itu di dalamnya semua. Kalau Anda teliti yang baik, kamu dapat semuanya. Tapi ingat, unsur mengamati unsur. Unsur kesadaran itu apa? Tahu. Anda cukup tahu, oh angkat, oh maju. Nggak usah menilai. Jangan menilai, jangan menghakimi. Paham maksud Bante? Kalau kamu menilai dan Anda hakimi, Anda sudah masuk ke dalam pikiran. Oh ya nanti orang rumah saya gimana makan dan sebagainya. Oh kok mikirin itu? Itu udah pikiran. Padahal Anda harus hilangin pali boda. Anda memang udah niat ya, kata Sambuddha, pali boda itu harus dibuang dulu. Nah, melekat pada rumah lah, nanti rumah saya dijebak orang lah, pembantu saya gimana dan sebagainya. Banyak itu pali boda, itu ada 10. Ya, bisa? Sabe sata, bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam.